Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Hadirin hadirat ikhwatul iman rahimahumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari yang ke-6 di bulan Ramadan tahun ini, ya alhamdulillah 5 hari sudah kita melaksanakan ibadah saum. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan ibadah saum kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, dan ibadah apapun yang soleh yang kita lakukan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikafarkan atas dosa yang telah kita lakukan. Juga mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan saum dengan lebih baik dan lebih sempurna. Hadirin hadirat ikhwatul iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan saum. Tentunya firman ini sebagaimana sudah maklum, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188. Satu rukuk di sana adalah bab perintah tentang saum dan pelaksanaan saum. Allah Subhanahu wa taala bertujuan dengan ayat-ayat ini dengan firman-Nya, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarshudun. Agar kalian dengan melaksanakan saum ini adalah untuk menjadi orang takwa, menjadi orang yang pandai bersyukur, dan menjadi orang yang senantiasa mendapat bimbingan dan hidayah Allah dalam kehidupannya. Tentunya kita sebagai kaum mukminin, target atau harapan kita dengan datangnya bulan Ramadan ini, banyak hal yang perlu kita harapkan, yang kita cita-citakan. Antara lain, pertama, diterimanya ibadah kita, diampuni dosa kita, dikabulkan doa-doa kita, dan masih harapan banyak lain tentunya. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan salah satu sabda Rasulullah SAW, di mana harapan kita dengan melaksanakan ibadah saum, dengan melaksanakan ibadah tarawih ini, tiada lain adalah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim, insya Allah para muhaddisin menjamin kesahihannya. Hadis ini sahih, diterima dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa riwayatin wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man soma Ramadan, barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan imanan, karena iman dilandasi dengan keimanan, wah ihtisaban dan ihtisab, ghufira lahu,
akan diampuni atau pasti diampuni lahu baginya maka qaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lalu. Itulah jaminan dari Rasulullah, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melaksanakan saum Ramadan akan diampuni dosanya. Juga waman qauma Ramadan, barang siapa melaksanakan qiyamu Ramadan, itu yang disebut para ulama menyebutnya tarawih. Barang siapa yang melaksanakan tarawih imanan wahtisaban, lagi-lagi disebut iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Inilah kehebatan, keunggulan dari ibadah Ramadan dan melaksanakan qiyam Ramadan ini, itu tarawih ini. Tentu mansoma, barang siapa yang saum Ramadan, yang saumnya tidak dilandasi dengan keimanan dan ihtisab, apakah itu akan menggugurkan dosa atau dosanya akan diampuni? Tentu tidak. Maka dalam hadis ini syarat diampuni dosa dengan melaksanakan saum dan qiyamu Ramadan adalah imanan wahtisaban, dengan keimanan. Tentu masalah iman sudah banyak dibahas, sudah pada mafhum. Keimanan wahtisaban dan ihtisab. Contohnya saja, mungkin yang mudah, seseorang atau siapa saja yang akan membagikan hadiah, perorangan atau lembaga akan memberikan hadiah THR misalnya, tapi saya akan membagikan THR dengan syarat yang mengambilnya adalah membawa KTP, yang mengambilnya minimal membawa kartu keluarga dan sebagainya. Itu syaratnya. Inilah syarat. Kalau tidak membawa KTP, tidak akan diberikan hadiah tersebut. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ampunan itu akan diampuni, dosa itu akan diampuni kalau imanan wahtisaban. Apa itu iman? Mungkin sudah pada maklum juga. Iman itu biasa diartikan percaya, walaupun pengertian percaya terlalu rendah untuk menilai masalah keimanan. Iman itu salah satunya adalah menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, beliau ini adalah penyusun tafsir Al-Maraghi, beliau mengatakan bahwa iman itu asal katanya atau akar katanya atau rasa iman itu dari amana ya'man, artinya adalah tuma'niyah. Itu tuma'niyah, tenang, wal amanu, dan aman. Jadi iman itu tenang, tentram, juga aman. An-nafsi wal qalbi, baik bagi dirinya ataupun hatinya atau lahir batin. Jadi orang yang beriman itu bukan hanya percaya saja, tapi sudah merasa aman, merasa tenang. Dengan apa? Dengan tadi keimanan kepada Allah, mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang memerintah, hanya Allah lah. Seperti saum ini kita meyakini bahwa sebenarnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya dari Allah. Kalau sudah meyakini, pasti diri kita akan tenang. Inilah kita melaksanakannya dengan tenang, dengan penuh rasa aman. Karena itu Imam Al-Maraghi juga menjelaskan dengan definisinya bahwa iman itu itminanul qalbi wa amalu salihin bisamari amanan, bahwa keimanan itu adalah ketenangan hati di dalam hal beramal, karena itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saum ini perintah dari Allah. Tadi ayatnya sudah disampaikan itu, bahwa kutiba alaikum, diwajibkan kepadamu. Inilah syarat pertama adalah keimanan. Bagi orang yang beriman, apapun sebetulnya, baik itu adalah kesulitan, kemudahan, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Diyakini. Bagi para dalam hadis saya dijelaskan, bagi orang yang beriman apabila ditimpa atau diberikan
kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Dan sebaliknya apabila ditimpa suatu musibah, maka dia akan sabar. Itulah semuanya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu. Ini adalah berdasarkan keimanan. Yang kedua, syarat diampuninya dosa itu adalah ihtisaban. Ihtisab itu artinya apa? Menggantungkan diri, al-i'timadu. Menurut Al-Marudi, ihtisab itu adalah al-i'timadu, yaitu ketergantungan karena ada harapan, menggantungkan diri. Seperti halnya misalnya seorang pegawai, seorang karyawan, ternyata dia disiplin waktu, disiplin kerja. Dia masuk kerja sudah datang 10 menit sebelum waktunya sudah datang. Ketika bekerja begitu disiplin, menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia loyal, dia patuh terhadap atasan. Karena apa? Pegawai itu kan ada harapan. Harapannya apa? Harapannya biasa tuh mendapat upah. Atau harapannya mendapat posisi kedudukan, jabatan, dan sebagainya. Itulah harapan-harapan dari seorang pegawai. Begitu juga ihtisaban kaum mukminin dari ibadah puasa ini adalah thalabul ajri minallah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang beriman ketika melaksanakan saumnya, melaksanakan tarawihnya, tentunya bukan hanya sekedar asal-asalan, tapi betul-betul melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana fa'arafa hududahu wa yatahaffadhu mimma yanbaghi lahu ay yatahaffadhu minhu kaffara dzalika ma qablah." Barang siapa yang saum Ramadan, kemudian fa'arafa hududahu, dia tahu batasan-batasannya. Nah, ketika ibadah itu kan ada batasan. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, mana syaratnya, mana rukunnya. Dalam sholat juga sama seperti itu. Tahu, dia menjaganya dengan sebaik-baiknya, meninggalkan yang dilarang. Maka insya Allah kafaro akan ditutupi segala kesalahannya. Oleh karena itu ketika saum dalam hadis lain, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil ismi wal kadhib. Apabila Anda saum, jagalah, saumlah matanya, saumkan telinganya, saumkan lisannya, dan lain sebagainya. Juga terhadap ibadah qiyamul Ramadan ini adalah man qoma ma'al imami, barang siapa melaksanakan tarawih bersama imam. Kemudian hatta yansorifa, sampai selesai dengan baik diikuti, kata balahu dia mailatan, Allah catat ibadahnya itu bagaikan semalam suntuk. Artinya apa? Ketika ibadah itu harus betul-betul dengan baik. Dan kalau tarawih ini dijelaskan qoma ma'al imam. Kalau ibadah tarawih lebih afdol dilaksanakan dengan imam, artinya berjamaah tarawih itu. Tapi kalau salat malam biasa di luar Ramadan, yang baik itu adalah munfarid, sendiri-sendiri. Itu bedanya. Qiyamul lail dengan qiyamul Ramadan. Kalau qiyamul Ramadan itu lebih unggul kalau dikerjakan dengan berjamaah. Karena itu marilah kita tingkatkan keimanan kita sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, aminu. Ini sudah beriman tapi disuruh iman lagi. Ini menunjukkan apa? Mungkin imannya masih kurang, imannya masih belum sempurna, banyak kekurangannya, maka sempurnakanlah iman itu. Tetapkanlah. Para mufassir mengatakan istimron, untuk menetapkan keimanan, kemudian ditakid, kuatkan keimanan tersebut, dan takmil, sempurnakan keimanan tersebut. Tentunya itulah, karena iman senantiasa berubah, maka iman harus dipelihara dengan baik, dipupuk dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ibadah saum kita, juga ibadah qiyamul Ramadan pada kesempatannya juga
sebagaimana tujuan kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menghapus dosa-dosa kita. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.